Presiden akan luncurkan Danantara. Benarkah bisa jadi kekuatan ekonomi di masa depan? Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada 24 Februari mendatang dengan Mulyaman D. Haddad yang ditugaskan sebagai kepala dari BPI Danantara. Tapi sebenarnya apa dan buat apa sih Danantara itu? Nama Danantara sendiri yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global, menciptakan peluang baru, dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Danantara nantinya akan mengolah sumber serta aset menjadi sejumlah proyek, misalnya energi terbarukan hingga industri produksi makanan. Melalui Danantara, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8% pada masa yang akan datang. Rencananya sih, badan ini akan mengelola dan mengkonsolidasikan aset negara yang tersebar di BUMN dan lembaga lainnya agar terkoordinasi dan lebih terurus. Danantara akan mengelola 7 BUMN besar yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, dan Mind ID. Padahal secara kelembagaan Indonesia tuh punya loh Indonesia Investment Authority atau INA. INA berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara. INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya. Tapi Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Kedepannya INA dikabarkan akan melebur ke dalam Danantara. Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo berencana akan menunjuk presiden-presiden sebelumnya sebagai pengawas dari Danantara seperti Jokowi, SBY, dan juga Megawati. Presiden juga meminta ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara. Presiden Prabowo Subianto juga bertekad akan terus melakukan efisiensi belanja APBN 2025 untuk dilakukan dalam 3 gelombang dengan total anggaran yang ditargetkan sebesar 750 triliun rupiah. Ia mengatakan hasil efisiensi anggaran itu akan digunakan untuk beberapa keperluan, salah satunya adalah investasi. Dana investasi itu kemudian diserahkan kepada Danantara. Kira-kira Danantara ini bakal efektif gak ya, Sosers?